Oke, ya ini udah bisa Oke, lihat sih. ya Oke, baik silakan Kak. oke. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini nanti kita, ya, mungkin lebih banyak ngobrol-ngobrol aja. Jadi kalau ada yang langsung mau bertanya, silakan di chat. Kalau saya sempat lihat, saya akan jawab. Ya, mungkin 15-20 menit ke depan ini ya, saya sedikit memaparkan aja. Dan ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru ya. Saya cuma mungkin di sini kan teman-teman ada juga yang baru mulai merintis, ada juga yang sudah besar. Ya, kita nanti semoga bisa saling belajar lah. Nah, sedikit background. Saya emang asli Jogja, jadi maafkan kalau agak medok-medok gitu ya. Uh, Sebelum saya membangun financial teknologi, fintech modal rakyat, saya emang dulu sempat bekerja di bank dan juga sempat usaha juga. Usahanya jualan baju online gitu. Uh, tapi nggak sempat berkembang, tapi juga banyak kompetisi. Akhirnya saya malah melihat terinspirasi lebih baik membantu teman-teman pengusaha lain. Lalu saya membangun namanya modal rakyat, di mana ini sebetulnya masuk kategori finansial teknologi ya, yaitu P2P lending atau peer-to-peer lending, di mana ini suatu platform yang mempertemukan antara pemberi dana dan juga pemberi pinjaman. Jadi saya tuh di sini dua tahun berjalan, saya sudah ada sekitar 4.000 pinjaman lah yang saya berikan. Namun tentu ada beberapa syarat ya, tidak semudah yang dibayangkan. Nah, di sini nanti saya mau pingin sharing. Karena kan sekarang banyak tuh alternatif kayak nggak cuma di bank, bisa pinjam juga lewat pinjol, misalkan seperti itu. Nah, ini yang mau saya coba kupas biar teman-teman juga nggak jatuh terjebak nanti dengan tergiur, oh ini gampang banget, kayak tinggal apply foto KTP cair gitu. Nah, tapi itu semua ada pros and cons-nya ya. Ya udah, operator boleh next. Ya, jadi sebenarnya kayak 20 menit ke depan kita ngobrol dulu, kayak intinya 3 ini aja sih. Kayak modal tuh apa sih sebetulnya? Dan saya akan ngasih share ada 8 tips. Dan terakhir, karena saya background-nya sekarang ada di fintech lending, saya juga akan sharing lebih dalam mengenai fintech lending ya. Karena ini yang lagi hot sekarang buat teman-teman. Next. Next. Ya, kalau bicara modal ya, sebetulnya paling penting tuh ini sih, kalau mau usaha tuh bukan modal duit ya, tapi modal modal nekat gitu. Yang penting mulai aja sih. Nah, tapi masalahnya gini, kalau saya juga uh, ngobrol sama teman-teman yang mau usaha, mereka selalu beralasan kayak, wah, saya tuh butuh modal dulu baru bisa jalan. Nah, ketahuilah teman-teman, sebetulnya tuh kadang banyak sekali bisnis yang bisa dimulai tanpa modal. Nah, itu nanti ada di beberapa tips yang akan saya sampaikan. Nah, tapi biasanya gini, misalkan saya tanya, wah saya butuh modal 10 juta. Pas ditanya, 10 jutanya buat apa gitu. Saya mau nyetok barang gitu. Saya mau jualan buku. Oke, 10 jutanya untuk buku. Ya gitu. Saya lanjut ya. Jadi gini, banyak tuh yang kayak hanya asal ngomong doang gitu. Kayak, oh saya butuh modal gitu, 10 juta. Tapi pas ditanya, oh untuk nyetok barang aja. Terus, cara jualnya gimana? Emang nggak mikir biaya marketing, biaya listrik, biaya sewa gitu. Nah, kadang-kadang tuh sesimpel perencanaan aja itu nggak dibuat. Jadi kadang bingung membedakan antara modal investasi, modal kerja, sama operasional itu aja bingung gitu kan. Nah, uh, paling gampang gini teman-teman. Jadi kayak kalau namanya kita mau investasi, kita lihat dulu, emang ada sesuatu yang harus di DP di awal cukup besar. Mungkin misalkan mau nyewa gedung minimal kontrak setahun, atau harus beli laptop. Nah itu maksudnya itu modal kerja. Nah, ada juga ini yang sering kebalik nih antara kerja dan operasional. Operasional itu sebetulnya untuk yang menunjang modal kerja, yang nunjang ya, yang support. Tapi itu bukan berarti yang langsung ke bisnisnya. Contohnya, misalkan internet atau biaya listrik per bulan, atau gaji karyawan. Nah, itu adalah bentuk-bentuk dari modal operasional. Dan yang saya sarankan di sini teman-teman, perencanaan harus dibuat, harus bisa tahu ya, apa yang sebetulnya tuh pada saat teman-teman butuh nih, misalkan saya butuh 5 juta, itu pembagiannya apa aja, ya kan? Dan yang kedua, pada saat udah mau berjalan, tolong pisahkan rekening pribadi dan rekening bisnis. Tolong. Itu jangan dicampur. Ini kebiasaan jelek, teman-teman, dari biasanya yang usaha-usaha mikro dan usaha kecil dan menengah, itu masih suka campur pribadi gitu. Yang ada itu nanti susah untuk pencatatan keuangannya. Jadi bingung, ini kayak ada dana darurat, malah kepake, padahal itu harusnya dipakai untuk modal kerja atau modal operasional. Jadi nggak bisa gaji karyawan di bulan depan gitu. Nah, kan jadi kacau kan. Jangan gara-gara itu kejadian seperti itu jadi tutup. Jadi pastikan teman-teman lakukan perencanaan, dibagi antara apa yang mau digunakan modalnya, dan
rekening bank tolong dipisah antara pribadi dan usaha. Oke, next. Sekarang kita coba masuk ke tipsnya ya. Ini paling mungkin ditunggu ya. Nah, next. Tentu teman-teman yang pertama, pas saya tahu mesti teman-teman di sini kan ada yang paling males adalah bicara ini ya. Bank itu pasti butuh agunan. Ya, pada akhirnya pakai agunan pun belum tentu juga teman-teman bisa approve ini aplikasi pinjamannya. Nah, karena kita perlu tahu prinsip bank itu sebetulnya mereka itu juga 5C. Agunan itu cuma yang kolateral, padahal itu sebetulnya ada, maaf itu double ya, tapi intinya itu ada 5. Ada karakter, kolateral, capacity, capital, dan condition. Karakter itu maksudnya teman-teman sendiri itu kan akan dicek, kayak apakah punya tunggakan mungkin dari pinjaman sebelumnya, misalkan punya kartu kredit, sebesar mungkin kayak ada tagihan Rp10.000 pun belum dibayar, itu jadi kecatat di BI checking ya. Jadi Bank Indonesia checking itu semua bank memiliki akses untuk mengecek teman-teman itu sebetulnya secara karakter apakah baik atau enggak. Dicek biasanya lewat situ. Lalu kalau agunan ini udah standar ya, yaitu menggunakan aset, biasanya sih asetnya aset yang aset fix ya, yang aset tetap berupa mungkin tanah, rumah, atau motor, misalkan kendaraan gitu. Dan juga kapital ini sebetulnya bank itu juga lihat, emang sekarang ada pemasukan nggak sih secara konsisten gitu. Emang sekarang duitnya ada berapa di bank gitu. Itu akan dicek juga. Lalu terakhir condition tentu ini juga berkaitan dengan sekarang kondisinya itu keluarga seperti apa. Emang Anda mau usaha, itu Anda single, atau misalkan Anda apakah lebih punya anak 5 misalkan. Itu akan jadi pertimbangan di bank, ya kan? Nah, pada akhirnya, kalau teman-teman udah mempelajari ya, udah tahu dari sisi bank itu, mereka tahunya 5C ini, maka udah saatnya mencoba ke bank terdekat, bisa ini ya, kan banyak tuh bank-bank yang sekarang sudah bisa ke pelosok-pelosok juga ya. Dan pada akhirnya, yang paling penting adalah jalin hubungan baik gitu loh. Karena yang bisa mendorong teman-teman disetujui aplikasi pinjaman itu sebetulnya RM-nya, yaitu teman-teman relationship manager yang ke lapangan, ngecek ini itu teman-teman yang harus kalian jaga gitu. Karena kita nggak tahu, mungkin sekarang kalian jalan hubungan, dia masih seorang RM, tapi kan nggak ada yang tahu, mungkin 5 atau 10 tahun ke depan dia jadi kepala cabang. Nah, kalau udah jadi kepala cabang, sangat mudah untuk mendapatkan ini ya, persetujuan kredit ya. Nah, pada akhirnya bank itu cuma salah satu, teman-teman, dari sektor keuangan formal. Kalau kita bicara yang sektor tradisional atau formal, itu sudah ada banyak. Ada juga kalau yang sifatnya lebih syariah, biasanya orang ke koperasi, ya kan? Ada juga multi finance, seperti Credit Plus atau BFI, Warm Finance, ada banyak kan. Tapi ini memang biasanya lebih ke arah kendaraan. Tapi kan banyak juga usaha-usaha yang bisa berkembang dan perlu menggunakan ini kan, kendaraan gitu. Nah, bisa jadi ini salah satu tadi dari modal investasi tadi, ini bisa juga lewat multi finance gitu untuk memulai bisnisnya. Biasanya ini usaha-usaha trading ya yang membutuhkan mobilitas tinggi gitu. Dan selain bank-bank besar, kan kita tahu ya, bank itu kan ada bank buku 1, buku 2, buku 3, buku 4. Buku 4 itu yang gede-gede ya, kayak BRI, Mandiri. Sedangkan buku 4 itu yang lebih kecil. Mungkin kayak buku 32 itu Bukopin misalkan gitu. Nah, tapi ada yang lebih kecil lagi gitu. Mungkin bahasa kasarnya kayak level melati gitu ya, yaitu teman-teman BPR dan BPD. Ini biasanya justru juga lebih gampang. Kenapa? Karena BPR atau BPD itu mereka beroperasi di level provinsi saja atau level desa. Jadi biasanya tuh kepala cabangnya sendiri itu yang sudah langsung menentukan apakah ini layak diberikan pinjaman atau enggak. Nah, dinamika seperti ini yang teman-teman harus tahu. Jangan kayak wah ini kok resek banget ya. Kenapa ini kok ribet banget ya. Itu karena masing-masing bank atau sektor keuangan formal ini itu mereka punya karakteristik ya atau pengukuran risiko sendiri-sendiri. Nah, ini tinggal pinternya teman-teman, gimana bisa mungkin mencampur beberapa hal ya. Mungkin misalkan nih, saya butuh modal 20 juta, tapi 10 juta itu tuh motor. Nah, 20 juta jangan ke bank langsung, tapi mungkin 10 ke multi finance, 10-nya baru mungkin ke BPR atau ke bank.
Nah, itu pinter-pinter temen ya. Makanya perencanaan itu sangat penting di depan. Nah, uh, bisa juga gini, kalau untuk usaha modal kecil, ada juga teman saya itu, dia apply kartu kredit gitu. Ya sebenarnya KTA kan, tanpa agunan. Nah, itu bisa menjadi opsi, tapi ya bunganya tentu lebih mahal ya. Karena kan ini hitungannya KTA. Nah, ada juga cara lain. Ini kalau misalkan tetap mau mengajukan KTA atau KPR, yaitu kadang-kadang ya, itu kalau kita apply-nya lewat fintech atau website platform agregator online seperti Cermati atau cekaja.com gitu, itu justru kadang lebih chance-nya atau probabilitas untuk di-approve pengajuan kreditnya itu lebih tinggi malah kadang. Nah, itu teman-teman juga bisa coba. Lalu untuk multi finance, ini saya selalu dapat dari teman-teman dari multi finance, ini mereka pinter. Mereka akan kasih pilihan. uh, Pilihannya adalah apakah uh, Anda kalau ditawarin sama teman-teman dari multi finance ya pengajuan kredit mau DP yang 0 atau DP 10% atau 20% atau 30%. Nah, jawabannya adalah teman-teman jangan pernah mau menerima DP yang 0. Karena kalau Anda mencoba minta DP 0, pasti langsung hampir pasti langsung ditolak. Karena ternyata mereka sudah punya semacam filtering pembelajaran di multi finance bahwa orang-orang DP 0 ini berarti mungkin nggak ada niat memang dari awal untuk mengeluarkan duit gitu. Jadi kalau bisa beranikan paling tidak ada DP-nya ya. Karena ini kembali nggak cuma bank, tapi multi finance BPR juga tetap menerapkan 5C. Karakter itu akan dicek pada akhirnya. Dan mereka ingin tahu dengan berbagai macam hal, cara mereka mewawancara teman-teman, itu akan melihat karakteristiknya. Ini orang akan ngemplang atau enggak nih gitu, niat atau enggak bisnis nih gitu. Nah itu akan menjadi titik balik apakah akan diberikan pinjaman atau enggak. Begitu untuk sektor ini ya, sektor formal seperti bank, koperasi, multi finance atau BPR, BPD gitu. Oke, kayaknya ada pertanyaan ya tadi ya. Akses bank. Pertanyaan, jadi kalau kesiapan usaha juga perlu persyaratan administrasi maupun proposal. Ya betul. Sebenarnya proposal itu, again, itu mau melihat teman-teman secara karakter dan capacity gitu loh. Teman-teman tuh mau bisnis, itu ngerti nggak sih perencanaan? Karena bisnis ya, mohon maaf ya teman-teman, bisnis itu susah gitu, lebih gampang kerja, ya kan? Bisnis itu mungkin 3 tahun pertama, pada akhirnya yang masih bertahan itu paling cuma 10%. Jadi bank itu punya insentif untuk benar-benar mengetahui teman-teman secara personal, yaitu teman-teman tuh pintar nggak sih ngerencanain bisnis, karena tuh susah loh. Makanya perlu belajar cara membuat proposal bisnis. Dan itu salah satu yang diminta tentu dari teman-teman sektor keuangan formal. Oke, next. Nah, ini yang paling gampang ya. Ini paling paling kentara, nggak perlu diajarin, tabungan pribadi. Nah, ini ada contoh teman saya, dia itu jualan baju, tapi dia kecil-kecilan. Jadi dia mulai dari cuma jualan di Instagram, buat brand, terus dia nyetoknya kecil-kecilan, cuma nyetok mungkin 12 baju gitu ya, terus suka Instastory seperti itu, membuat suatu engagement ya dengan para followernya gitu ya. Tapi dia kerja 2 tahun dulu, dan pulang malam untuk kerja sampai malam untuk ngurusin bisnisnya gitu. Jadi kadang-kadang dia terima orderan itu mungkin siangnya pas istirahat makan siang, dia nggak ikut makan siang sama teman-temannya, dia malah buka laptop atau HP ngurusin bisnisnya, terima orderan. Terus kalau begitu pulang kantor, dia baru mulai making sendiri gitu loh. Dan dia nyetoknya itu kan modalnya nggak banyak, mungkin 1 juta atau 500 ribu gitu ya untuk nyetok mungkin 1 lusin baju pertama. Nah, dia kayak gitu 2 tahun terus menerus sampai di titik di mana omsetnya yang dia bisa ambil secara pribadi itu sudah 3 kali lipat dari gaji dia bekerja sebagai karyawan. Dan itu konsisten selama 6 bulan, baru dia berani akhirnya resign dari tempat dia kerja untuk full time membangun bisnisnya gitu. Dan akhirnya berjalan setelah setahun, full bisnis jualan baju, akhirnya dia sekarang udah berkembang lumayan menjadi 2 karyawan sekarang gitu. Nah, apakah dia pakai pinjaman bank? Enggak, dia hanya menabung tabungan pribadi, cukup dengan menabung 500 ribu, 1 juta tiap bulan, itu bisa juga gitu loh.
Nah, ini juga pada akhirnya gini sih, nggak ada alasan untuk tidak memulai suatu bisnis gitu. Karena uh, dengan modal modal kecil pun sebenarnya udah bisa mulai. Oke, okay? Ya, next. Ya, ini juga alternatif lain, yaitu uh, bisa gini, kita bisa mencoba menjual atau menggadaikan aset. Kadang tuh kita tuh nggak sadar barang-barang di rumah gitu ya, itu mungkin ada dari warisan atau dari punya orang tua, mungkin ada bahan sentimental ya, tapi itu kadang udah nggak berguna gitu loh. Dan itu kadang kita harus legowo untuk dilepaskan gitu. Nah, itu bisa dengan cara dijual atau digadaikan. Bisa ke pegadaian atau bisa ke gadai aset, ada banyak ya. Nah, uh, oh ini ada yang tanya crowdfunding. Sabar ya, crowdfunding itu ada di tips ke-8. Ini masih tips ketiga, sabar. Nah, masuk ke tips ketiga ini, coba teman-teman googling aja. Di ini adalah teknik namanya KonMari, yaitu di mana kita belajar untuk bisa melepaskan, memilah barang-barang yang tidak berguna, dan saya percaya pasti ada aja barang yang akhirnya nggak kepake dan bisa dijual atau digadaikan. Intinya itu, ini salah satu teknik lah. Bahkan kadang kita nggak sadar gitu, mungkin punya perhiasan yang mungkin terlalu banyak, mungkin karena pemberian warisan gitu ya. Nah itu kalau memang tidak ada tidak emosional atau sentimental, nggak apa-apa. Relakan aja kalau itu memang mau dijual digadaikan. Asalkan dipertimbangkan dengan baik-baik ya, dengan pasangan atau kalau misalkan untuk punya orang tua seperti itu. Tapi tolong diperhatikan kalau ini digadaikan, berarti ada titik di mana teman-teman mungkin harus mengembalikan ya. Kalau kalau tidak, kalau memang mau direlakan barangnya disita ya sudah gitu. Oke. Okay? Nah, next. Ya, boleh lanjut. Halo, operator. Ya, ini saya sambil nunggu operator. Uh, maaf, ini sebelumnya nomor 4. Oke, ada pertanyaan. Bagaimana manage uang tabungan pribadi dan tabungan usaha? Ya, sebenarnya kembali ke ini ya, teman-teman tuh bisnisnya apa? Kayak contohnya, kalau teman saya tadi ya, contoh dia jualan baju, nah pada saat ada ada orderan masuk, minta ditransfer oleh pembelinya, dia sudah membuat akun terpisah untuk ditransfer, tempat untuk ditransfernya ya, untuk menampung dananya ya. Ya sesimpel, teman-teman di sini mungkin bisa buka 2 akun dalam satu bank, atau satu akun di satu bank tapi punya 2 bank gitu, itu terserah teman-teman. Pada akhirnya tuh caranya misahin tuh ya apa namanya, pastikan kalau ada bisnis pemasukannya itu tidak masuk ke rekening pribadi, itu sudah dipisah di rekening usaha ya gitu. Nah, oke, nomor 4. Nah, ini juga sebetulnya apa tidak aneh, tapi ini yang harus dijaga adalah integritas, yaitu pinjam dari teman, sahabat, teman, saudara, atau pokoknya orang terdekat. Nah, jujur kalau di sini saya juga kadang membantu teman, tapi uh, yang perlu diperhatikan adalah teman-teman kalau mau pinjem, tolong tolong ini anu ya, tetap menjaga hubungan baik, yaitu profesional, dan perjanjian harus ada, yaitu buatlah perjanjian hitam di atas putih, kalau bisa bermaterai gitu kan. Dan umumnya paling gampang tuh, saya percaya di teman-teman ini pasti ada teman-teman yang juga punya teman yang sukses atau saudara yang sukses gitu ya. Dan biasanya kita bisa minta pinjaman ke teman-teman yang kalau dia sendiri sudah pernah berbisnis, atau mungkin dia punya kerabat dekat, atau mungkin orang tuanya berbisnis, karena lebih mudah untuk menjelaskan rencana usaha teman-teman kepada orang yang profilnya tuh berani ambil risiko juga. Ya, orang yang profilnya berani ambil risiko pasti orang-orang berbisnis juga gitu kan. Nah, jangan jangan kayak apa namanya, kayak minta ke teman yang mungkin dia hanya seorang pengajar gitu. Pasti mindsetnya akan berbeda, akan susah gitu loh. Tapi tentu ini hanya salah satu dari banyak ini ya, alternatif ya. Karena saya sendiri juga pernah pinjam dari teman, tapi ya saya balikin gitu loh. Next. Ya, mohon maaf, tolong di-mute untuk yang ada suaranya. Terima kasih. Nah, ini juga ada nih,
zaman-zaman tahun kira-kira 2010-an ya, itu seringkali ada banyak sekali tuh seminar atau workshop ya, kayak contohnya dari program-program WMM kayak Wirausaha Mandiri. Nah, itu juga bisa tuh. Saya banyak teman-teman yang sukses dari sana. Oke, saya lanjut. Jadi sebetulnya itu banyak sekali ya, kayak kompetisi yang nantinya akan dapatkan. Nah, lanjut. Jadi kalau bicara ini ya, kadang tuh banyak sekali program-program. Kayak tahun lalu ya, saya ingat banget teman saya tuh dapat usaha catering, dia dapat hibah 100 juta dari Backcraft, gitu loh. Nah, itu sebetulnya saya juga nggak tahu. Ternyata teman saya tuh googling, dia melakukan risetnya sendiri, cari-cari aja gitu. Oh, ternyata ada nih yang mendekati, dia ikut aja buat proposal, dia tumpuk, presentasi, dapat gitu. Uh, tapi nggak langsung dapat, dia gagal-gagal ikut beberapa kompetisi sampai dia kan akhirnya belajar kan, dapat selain jangan lihat kalahnya, tapi ngelihat dapat ilmunya, karena pada saat ikut kompetisi kadang tuh jadi kenalan sama teman-teman sesama pebisnis yang mungkin modelnya mirip, jadi sama-sama saling belajar gitu. Mikirnya jangan kompetisi, kadang-kadang tuh gini, sebagai pengusaha kita tuh kadang kesepian, ya kan? Karena kalau kita ngobrol sama teman-teman yang mungkin punya pemasukan tetap sebagai karyawan, kadang mereka tuh nggak bisa berempati sama kita yang stres menjalani bisnis. Nah, kadang mengikuti workshop atau seminar gitu ya, mungkin ada yang bayar, ada yang gratis, itu kadang bukan ilmunya dicari, tapi dapat teman baru. Itu yang cukup penting. Kenapa? Karena support system ya, sebagai teman-teman itu menjalani usaha tuh stres ya, sangat susah. Makanya kayak kadang tuh butuh teman yang sepemahaman. Nah, itu juga bisa didapatkan dari ikut workshop-workshop seperti ini. Jadi ada banyak, nggak cuma wirausaha muda mandiri. Ada teman saya, teman SMA, adik kelas, itu akhirnya ikut program dari The Big Start Indonesia di 2 tahun lalu. Ini sponsornya dari blibli.com. Jadi dia nggak cuma dapat mentoring, tapi juga dapat ini kayak teman-teman yang akhirnya jadi teman bisnis gitu, ya kan? Nah, kita nggak ada yang pernah tahu. Teman-teman harus riset, lakukan pendataan, kayak banyak sekali program-program yang teman-teman bisa ikutin, kayak workshop, seminar itu, kadang ada juga beberapa disponsorin juga oleh bank gitu, dan anak-anak akan dirujuk oleh si penyelenggara, mungkin akan lebih mudah untuk mendapatkan pendanaan dari bank, seperti itu ya. Oke, next. Oke, ini favorit saya nih. Ini sebetulnya ada juga yang kita bisa mulai usaha, tapi modalnya tuh dari konsumennya sendiri. Jadi, apa namanya, modelnya gini, ini anggapannya pre-order sih. Jadi ada teman saya itu, dia mencoba untuk jualan ini ya, mau jualan dompet, tapi dibuat dari kain tenun NTT gitu. Nah, tapi dia nggak tahu nih, harus nyetok berapa. Nah, yang dia lakukan adalah, dia minta foto-fotonya aja, dia buat di Instagram, sama mungkin ada di Tokped juga, tapi dia belum stok, dia cuma foto doang, tapi dia langsung jualan, dia terima pre-order gitu loh. Dan untuk teman-teman yang dia pre-order, dia udah terima duitnya, sudah ditransfer ke rekening banknya dia. Nah, dia udah terima tuh, ada yang beli, ada 15 orang, dan 15 orang ini udah transfer ke dia. Baru habis itu dia beli uang yang udah dikumpulin, baru dia beli stok barangnya, langsung dikirimin ke alamat masing-masing gitu loh. Jadi ini ada salah satu model di mana kayak teman-teman tuh bisa mulai suatu bisnis bahkan tanpa modal gitu. Ada juga model lain, yaitu jualannya lewat dropship. Dropship itu adalah model kayak reseller, tapi teman-teman tuh nggak perlu nyetok barangnya. Jadi teman-teman cukup terima orderan, habis itu nanti orderan ini dilempar ke dropship providernya, nanti dropshipnya langsung kirim barang ke pembeli, dan teman-teman langsung dapat komisi. Dan itu sama sekali model yang juga cukup banyak berjalan sekarang ya. Jadi model DP pre-order pastiin aja, kayak biar kalau nggak mau rugi, teman-teman kalau mau kasih harga, pastikan tuh minimal harganya tuh bisa teman-teman cuan. Jadi nggak boleh kurang dari harga pokok pembelian. Kan? Contohnya tadi teman saya jual dompetnya 200.000, tapi sebetulnya tuh harga HPP-nya, harga pokok pembeliannya tuh pas dari NTT dia bawa ke sini tuh 100.000 gitu misalkan. Jadi dia bisa aja kasih harga kalau 200.000 atau 150.000, tapi jangan di bawah 100.000, karena jadinya nggak lucu kan, nggak bakal laku gitu. Nah, ini jujur pre-order ini model yang paling saya suka, karena ada juga keunggulannya, yaitu teman-teman bisa tahu apakah
ada minat atau enggak sih dengan produk ini gitu. Jadi mengurangi risiko pada akhirnya. Jadi bisa jualan dulu, padahal belum nyetok, udah jualan dulu nggak masalah gitu. Paling nanti bilang aja, Mas ini pas Mas udah transfer, mungkin saya butuh waktu 2 minggu ya untuk melakukan pengepakan gitu dan dikirim. Padahal itu sebenarnya alasan, yaitu teman-teman mungkin butuh waktu untuk ngumpulin inventornya dulu setelah dapat duitnya dari customer gitu. Jadi ini salah satu cara modal untuk penggalangan dana juga gitu sih. Next, ya operator next. Ini ada yang ada yang nanya, apakah modal rakyat pernah ikut kompetisi NTT Startup Challenge? Ya betul, saya juara 2-nya. Nah ini yang ada tanya nih, masalah crowdfunding ya. Oke, uh, ini ada yang tanya slide, tolong operator bisa digiring ya. Uh, ini karena saya sudah keluar, teman-teman tolong dipin aja kalau sudah ketemu slide-nya ya. Oke, nah ini yang dari fintech. Fintech ini dari kata financial technology ya, atau teknologi finansial. Uh, apa namanya? Ada 3 sebetulnya. Kalau kita bicara fintech ya, fintech yang modalnya crowdfunding atau penggalangan dana. Yang pertama ada kita namanya ECF. ECF ini equity crowdfunding. Ini modelnya adalah penggalangan dana secara online, tetapi proyeknya itu setelah penggalangan dana udah penuh 100%, ini proyeknya akan dijadikan akte. Jadi teman-teman yang berpartisipasi sebagai misalkan investor itu akan jadikan akte ya. Nah, ini ada beberapa contoh yang sudah berizin dari OJK, itu ada Bizer, Santara, sama Crodana. Dan masing-masing punya fokus yang masing-masing. Kayak Bizer ini fokus bisnis franchise. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang mungkin punya prospek tanah kosong, pengen dijadiin usaha Indomaret misalkan, kan franchise tuh Indomaret, tapi teman-teman cuma punya modal mungkin 40%-nya, 400 juta, masih kurang 600 juta, itu bisa digalang lewat Bizer, gitu. Bizer.id ya. Ada juga yang mungkin usahanya lebih tradisional, bisa lewat Santara, kalau usahanya properti, mau berbagi imbal hasil, lewat penggalangan dana dan dimasukkan di akte, itu lewat Crowdana. Oke? Itu yang pertama ya, crowdfunding ECF, equity. Kuncinya di kata equity ya, yaitu saham. Yang kedua, ini ada juga saya lihat teman-teman yang mungkin memanfaatkan rasa iba, yaitu ada juga yang mungkin karena bisnisnya kesusahan, karena masalah apa namanya mungkin anaknya ada yang sakit atau apa, akhirnya ada yang menggunakan juga pakai lewat platform donasi. Nah, kalau yang donasi ini yang saya tahu itu tidak diatur oleh OJK atau Bank Indonesia ya, yang mengatur adalah Kemensos. Jadi ini lebih ke arah apa mungkin tidak diregulasi secara mendalam ya, tetapi saya tahu beberapa yang terkenal itu ada Kita Bisa pastinya, Benih Baik, ini punyanya Andi F. Noya, sama ada juga WeCare yang fokus ke kesehatan. Nah itu sebetulnya mungkin agak stretch out ya, terlalu jauh, tapi saya melihat ada beberapa yang berhasil menggalang dana untuk kebutuhan pribadi, entah itu bisnis atau apapun itu, lewat Kita Bisa juga ada gitu. Nah, modalnya kalau ini adalah donasi. Jadi karena donasi, tidak ada kewajiban untuk mengembalikan ke yang memberikan dananya. Karena kan istilahnya ini bukan investor, tapi donatur. Oke? Nah, sekarang yang ketiga yang lagi hot nih, yaitu peer-to-peer lending, atau orang nyebutnya pinjol. Nah, kalau ini modelnya yang berbeda dari crowdfundingnya ECF, adalah kalau P2P ini, legal basisnya adalah pinjaman, aktenya kredit, ya. Jadi teman-teman kalau ada yang misalkan mengajukan lewat platform P2P lending, nah ini berarti ini bukan berarti teman-teman nggak ini ya apa namanya bisa kabur atau enggak. Ini tetap akan kecatat nanti, bisa masuk ke data Pevindo yang itu ngelinknya juga ke Bank Indonesia. Jadi jangan asal ya. Kalau mau pinjam di sini, tetap ini modelnya adalah perjanjian kredit. Bisa kredit konvensional, bisa juga kredit syariah. Tapi namanya kredit berarti ada bunga, ada pokok yang harus dibayarkan, dan juga denda kalau telat ya. Jadi mirip kayak bank. Oke, jadi tipsnya apa? Karena ini ada banyak. Tolong ini teman-teman harus belajar sendiri. Ini kalau nggak bakal cukup ya untuk apa namanya kalau kita mengupas semuanya gitu. Nah, karena saya bergerak di P2P lending, izinkan saya untuk sharing lebih lanjut mengenai P2P lending. Karena again, crowdfunding itu
tergantung teman-teman tuh sebetulnya lebih nyaman yang mana. Apakah kalau mau lewat donasi, kalau punya cerita yang mewek-mewek, silahkan. Kalau mau berani berbagi imbal hasil dengan investor lainnya, pakai lewat saham, equity crowdfunding. Kalau maunya hanya pinjaman aja, karena jangka pendek, misalkan, bisa saya cuma butuh pinjaman untuk 3 bulan, gitu, untuk nyetok barang. Ya, mungkin lewat P2P lending. Oke, next. Nah, sekarang saya mau sedikit sharing mengenai ini ya, beberapa perbedaan ini ya. Apa sih sebenarnya P2P lending itu? Ya, next lagi. Kan pernah terima ya, kayak SMS atau WhatsApp teror ya, bahwa tolong kasih tahu si Budi kembalikan pinjamannya gitu. Nah, itu banyak kejadian, itu saya terima banyak SMS seperti ini, itu sebetulnya gara-gara ulah para pemain P2P lending yang ilegal gitu. Jadi, karena yang pemain ilegal, fintech ilegal ini, kebanyakan dari negara tirai bambu ya, dari Cina, itu mereka menyalahgunakan data teman-teman gitu loh. Jadi, teman-teman kayak uh, di di marketingin bahwa ini cukup foto KTP cair 5 juta gitu ya. Tapi kalau teman-teman asal pinjem ke mungkin pinjaman online atau P2P lending yang tidak terdaftar atau berizin di OJK, yang terjadi apa ya? Data kontak kalian diambil gitu loh. Nah, ini yang teman-teman tolong perhatikan dan tolong edukasikan juga ke para kerabat teman-teman. Kalau mau pinjem ke fintech lending P2P ya, itu pastikan yang terdaftar. Karena kalau terdaftar, kita nggak bisa mengambil kontak, udah nggak boleh sama OJK gitu. Bayangkan ini dulu pas ini masih booming-boomingnya, ada yang bunuh diri nih gara-gara salah pinjem gitu. Dan dulu ada yang pinjam 1 bulan, bunganya 40% gitu kan. Makanya sempat jadi masuk berita, ada yang neror, ada yang bunuh diri, ada yang dianggapnya ini rentenir online gitu loh. Padahal itu sebenarnya bukan kita sih yang terdaftar di OJK ini, yang resmi berizin, itu kita selalu menjaga apa namanya kapasitas dari nasabah gitu sih. Nggak main kayak gini sih. Next. Jadi sebetulnya itu jadi banyak kaprah. Orang mengatakan fintech tuh pinjol ya, pinjaman online. Bukan gitu. Fintech tuh dari kata finansial teknologi, macam-macam. Next. Jadi ini juga untuk sedikit gambaran buat teman-teman ya. Fintech itu sebetulnya ada banyak ya. Jadi ada kayak teman-teman pakai GoPay, pakai OVO, pakai Dana. Itu fintech juga, bos. Gitu. Atau ada yang sudah mungkin mencoba melakukan pencatatan keuangan dengan manajemen investasi lewat aplikasi Finansialku misalkan, atau membeli suatu instrumen keuangan, yaitu reksadana lewat Bareksa atau Tanam Duit. Itu fintech gitu. Nah, ini kayak ada crowdfunding, tadi udah saya jelaskan. Ada juga agregator, saya udah sempat menyebut tuh, kalau teman-teman mau apply kartu kredit, lebih gampang lewat agregator, jangan langsung ke banknya. Lewat Cermati, atau mungkin lewat, contohnya lewat cekaja.com juga bisa gitu. Atau sikathabis.com juga bisa dicek gitu. Lalu ada juga teman-teman yang mungkin males untuk apply asuransi lewat orang-orang sales, bisa juga lewat online belinya. Contoh di Futuredi, Premiro, asuransiku.id, itu ada banyak macam ya. Nah, ini teman-teman fintech ya, ini cuma contoh aja, ada banyak sebetulnya. Nah, next. Ini fintech yang non-lending ya, kategorinya. Nah, habis itu ada fintech lending, gitu. Tolong next. Operator, halo. Nah, sekarang yang terdaftar di OJK per hari ini itu ada 158. Teman-teman bisa googling, masuk ke website OJK, itu adalah teman-teman P2P lending yang resmi. Karena kalau resmi berarti kita nggak akan macam-macam kok. Tetapi teman-teman juga harus pinter, harus riset. Karena karena P2P lending itu ada banyak, ada 2 fokus. Ada yang fokusnya UMKM, atau kita sebutnya SME, Small Medium Enterprise. Itu pinjaman yang sifatnya produktif, tapi ada juga yang sifatnya multiguna, konsumtif gitu. Nah, ini beda-beda nih modelnya. Biasanya, kalau pinjaman yang konsumtif itu ada di aplikasi, bisa di Android atau di iOS gitu. Dan mereka modelnya itu pinjaman cepat ya, teman-teman. Pinjaman cepat dalam artian mungkin cuma pinjamannya levelnya harian, yang dikasih bunganya mungkin 0,8% per hari gitu. Jadi, tolong gunakan secara bijak, mungkin hanya gunakan pada saat darurat aja ya gitu, dan mungkin jangan pinjamnya sebulan juga, mungkin pinjamnya 1 bulan atau mungkin pinjamnya 2 minggu atau seminggu gitu. Nah, di sisi lain ada juga teman-teman P2P yang fokusnya produktif nih untuk UMKM, ya kan. Nah, saya akan langsung sedikit kasih contoh.
Next, jadi pada akhirnya P2P lending itu yang membedakan antara bank itu adalah kalau bank tuh mau ngelola duitnya nasabah dengan deposito, kalau kita hanya mempertemukan. P2P lending cuma broker aja sebetulnya. Jadi penggunaannya tuh bisa untuk edukasi, ada yang untuk cicilan produk seperti Kredivo, ada juga yang untuk UMKM. Next. Nah, ini sedikit ada tadi kan ada banyak tuh, tapi saya sedikit kasih gambaran. Nah, ini tergantung teman-teman yang harus melakukan riset sendiri ya. Contohnya ada modal rakyat, kita fokus ke pinjaman pulsa untuk warung-warung pulsa. Modalku dia fokus untuk pinjaman yang tanpa agunan bisa sampai 2M gitu. Dan dia juga fokus ke teman-teman yang punya usaha di Lazada atau jualan-jualan online di mungkin Shopee gitu. Ada Amarta, ini fokusnya ke ibu-ibu, di mana kalau teman-teman mau pinjam di Amarta, harus buat grup dulu. Jadi harus membuat satu grup, di mana perjanjiannya harus satu grup. Kalau ada satu ibu-ibu nggak bayar, teman-teman harus menanggung biaya dari pinjaman dari si ibu ini gitu. Lalu tadi ada saya sebut kayak yang pinjaman konsumtif, yaitu contohnya kayak uang teman. Ya ini modelnya yang foto KTP 5 menit cair gitu. Tapi bunganya ya teman-teman tanggung sendiri, cukup tinggi. Oke. Next. Lalu ada juga yang fokusnya untuk perikanan, namanya dana laut. Ini kalau misalkan teman-teman punya tambak ikan gitu bisa gitu lewat sini. Ada juga amanah, ini fokusnya yang syariah. Ada juga yang edukasi, namanya dana cita. Ada juga namanya e-ternak. Lewat ini untuk teman-teman usahanya ternak gitu. Nah, dari sini teman-teman udah tahu kan, sebenarnya tuh P2P ini ada banyak. Jadi jangan asal pinjem aplikasi terus kok aku ditolak ya. Ya teman-teman harus tahu pelajari fokusnya P2P ini apa gitu. Karena kadang sektornya berbeda. Ini teman-teman bisa lihat, pelajari dari websitenya, di googling kayak apakah ada press release misalkan dengan ngobrol dengan media, mereka fokusnya kemana, itu bisa ketahuan gitu. Jadi pinter-pinter jangan asal pinjam gitu. Karena kita sesama fintech bisa tahu teman-teman tuh pinjam di mana aja tuh bisa tahu juga gitu. Next, ya pada intinya P2P itu kan dua belah pihak ya. Bisa jadi peminjamnya atau bisa jadi investornya atau pemodalnya lah. Karena kalau investor biasanya lebih ke saham ya. Kalau ini lebih ke pemodal, pemberi dana. Nah, tips pertama, pastikan itu terdaftar di OJK. Oke? Itu ada di website OJK, teman-teman bisa lihat. Ketik aja OJK P2P Lending gitu. Sudah ada per update tiap bulan, itu ada. Nah, untuk peminjam aja ya, saya kasih tips. Tolong benar-benar dibaca ininya, syarat dan ketentuan berlakunya. Kayak semua biaya admin, bunga, semua itu tolong diperhatikan. Lalu juga lihat ketentuannya tuh minta datanya apa aja, karena ada beberapa data yang tidak boleh diminta oleh fintech, kayak contohnya kontak HP itu nggak boleh. Dan terakhir, jangan gali lubang tutup lubang. Saya pernah kejadian, ada yang pinjem 500.000, 4 bulan kemudian dia harus balikin 4 juta. Kenapa? Karena dia pinjem di 7 fintech, pinjol, atau P2P lending yang ilegal. Udah ilegal, pinjaman 7 kali pula gali lubang tutup lubang. Nah itu hati-hati ya, nggak boleh teman-teman. Oke, itu sekian aja. Nah, mungkin udah jam 2 dan kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi. Saya kembalikan ke operator ya. Oke, baik, terima kasih Kak atas materinya pada siang hari ini. Sangat bermanfaat sekali ya buat Sobat Kasmin di rumah tentunya tentang tips-tips gimana mendapatkan modal untuk UMKM-nya. Jadi karena keterbatasan waktu juga untuk sesi pertama ini, kita akhiri terlebih dahulu ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih untuk Kak Stanis dan terima kasih teman-teman yang udah join sampai di sesi pertama. Sebentar lagi kita akan langsung beranjak ke sesi kedua. Oke, baik. Terima kasih Kak Stanis. Terima kasih Sobat Kasmin di rumah untuk sesi pertama. Jadi sekarang kita langsung beranjak ke sesi kedua nih. Nah, sesi kedua ini akan ada penjelasan tentang pengenalan fitur pinjaman yang ada di Kasir Pintar. Dan di sesi kedua ini akan diisi oleh Kak Siti Raisya selaku CMO dari Kasir Pintar. Dan seperti biasanya, nanti di akhir sesi juga akan ada sesi tanya-jawab ya, Sobat Kaspin. Jadi, jika nanti di tengah-tengah presentasi ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung mengetik di kolom chat Google Meet saja. Nanti saya akan membacakan pertanyaannya, dan saya juga bisa mempersilahkan Sobat Kaspin untuk langsung bertanya. Oke, ini Kak Ica sudah join bersama kita. Selamat siang, Kak.
Halo, suara saya kedengeran kan ya? Dengar, dengar. Iya, oke. Halo, salam kenal semuanya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Ica, jadi manggilnya nggak usah panjang-panjang Siti Ica, tapi bisa dipanggil langsung aja Ica. Kebetulan di sini saya akan mengisi nih tentang materi. Sebenarnya di kasir pintar ada nggak sih pinjaman gitu kan ya? Bisa nggak sih lewat kasir pintar gitu? Kita mengakses pinjaman kayak contohnya modal rakyat. Nah, saya share screen langsung ya. Ya, jadi sesuai dengan temanya, saya pengen ngasih tahu nih beberapa pinjaman mungkin yang ada di kasir pintar tuh bisa nggak sih di-apply sama teman-teman, terutama merchant kasir pintar. Nah, sebenarnya saya mau kasih tahu dulu nih, kira-kira apa sih keuntungannya teman-teman itu meminjam di kasir pintar. Yang pertama, kita itu karena kita bekerja sama dengan peer-to-peer lending dan otomatis kasir pintar itu benar-benar menyediakan fitur peer-to-peer lending yang di situ emang diawasi oleh OJK. Jadi tentunya untuk pihak ketiga kita atau peer-to-peer lending yang dipilih oleh kasir pintar itu otomatis pasti aman gitu. Jadi nggak perlu khawatir lagi nih dengan kayak misalnya suku bunga yang terlalu tinggi, terus nanti seperti yang katanya Kak Stanis tadi, sampai akhirnya berbunga-bunga dan akhirnya bisa menyebabkan bunuh diri, nggak perlu khawatir lagi. Dan yang kedua, di sini bunganya kompetitif, artinya karena bukan cuma satu aja, bukan hanya modal rakyat aja, silakan nanti saya jabarin ada 3 peer-to-peer lending yang sudah bekerja sama dengan kasir pintar. Di situ bunganya relatif kompetitif, jadi silakan dipilih sesuai dengan yang Kak Stanis bagikan tipsnya. Silakan teman-teman di sini mencermati nih kira-kira bunganya itu apa aja sih, terus apakah ada biaya admin dan sebagainya dan sebagainya. Silakan dicermati di sana. Nah, di sini juga kalau di kasir pintar itu nggak ribet. Kenapa sih saya bilang nggak ribet? Karena ya sesuai yang biasanya terjadi itu kan ya, harus ngumpulin berkas A, B, C, D, E gitu kan ya. Nah itu balik lagi sih, sebenarnya kalau misalnya tergantung berapa besar jumlah pinjamannya. Tapi kalau di kasir pintar sendiri ada parameternya juga nih gitu. Nah, kenapa sih saya bilang ada parameternya? Karena tentunya di sini kan tidak semua yang ikut webinarnya hari ini atau yang di volume 4 ini bukan hanya di merchant kasir pintar aja kan. Tapi ini sebenarnya kalau misalnya di kasir pintar, dia harus jadi merchant kasir pintar dulu nih. Biar kita itu juga bisa mempercayakan merchant kita untuk dibantu oleh peer-to-peer lending yang mungkin udah bekerja sama dengan kasir pintar, kayak gitu. Nah, terus yang keempat atau delasnya adalah cepat. Kenapa cepat? Karena ya kita udah merekomendasiin teman-teman merchant kasir pintar gitu. Ketika kita udah merekomendasikan, tentunya kita juga bertanggung jawab gitu. Tapi karena kita adalah pihak ketiga, ada beberapa syarat-syarat yang emang benar-benar harus dipenuhi oleh merchant kasir pintar. Pertanyaannya adalah, apakah bisa nih kalau misalnya saya mungkin ikut volume 4 ini, dan saya langsung mengajukan pinjaman di kasir pintar. Tidak bisa, karena kalau di kasir pintar, merchantnya pun harus diseleksi dulu, gitu. Biar apa? Ya, biar tadi segala prosesnya itu jauh lebih mudah, gitu, teman-teman. Nextnya, sebenarnya kasir pintar itu udah bekerja sama dengan berapa peer-to-peer lending sih? Kasir pintar, di sini tepatnya kita sudah bekerja sama dengan 3 peer-to-peer lending. Yang pertama ada Coinworks, yang kedua ada modal rakyat, dan yang ketiga ada komunal. Kira-kira bedanya mereka tuh apa sih teman-teman? Nah, bedanya adalah kalau Coinworks ini, di sini dia lebih tepatnya ya fokusnya terhadap UMKM. Jadi waktu itu sempat kita ditawarin nih, gimana kalau UMKM ini kita adakan pelatihan gitu kan? Itu menarik sekali. Nah, wacana ini gitu ya, itu akan terlaksana waktu itu sebenarnya sebelum corona gitu, dan ternyata ada corona, akhirnya kita pending dulu. Nah, terus yang kedua ada modal rakyat, seperti yang Kak Stanis bilang, untuk merchant counter atau PPOB, mereka sebenarnya bisa loh sama kasir pintar bekerja sama dengan modal rakyat untuk membantu UMKM tersebut gitu.
Dan untuk komunal ini dia juga mengarah ke UMKM tapi khusus di bagian timur dan di Jawa Timur juga gitu. Jadi kalau misalnya di Jawa Timur itu misalnya nih kalau misalnya apply di Kasir Pintar ya, teman-teman apply-nya itu tokonya ada di Jakarta, nggak akan muncul komunal. Tapi kalau teman-teman apply tokonya itu ada di mungkin daerah Madiun atau daerah Banyuwangi, akan muncul 3 pilihan tersebut. Kalau untuk Coinworks sama modal rakyat, dia lebih fokus di Jabodetabek gitu. Tapi tidak terlepas tadi kalau misalnya dari modal rakyat, di NTT pun juga udah buka gitu. Nah, kira-kira nih, saya pengen ngasih tahu, emang apa aja sih proses pengajuannya gitu kalau di Kasir Pintar. Nah, di sini sebenarnya kenapa saya bilang harus merchant-nya Kasir Pintar, karena di situ teman-teman harus open website, terus di situ nanti teman-teman tinggal dipilih platform pinjaman apa yang ingin teman-teman ajukan. Artinya teman-teman yang punya pilihan, oh saya pengen mungkin teman-teman punya kontak pulsa gitu, pengen mengajukan pinjaman, silakan teman-teman pilih misalnya modal rakyat gitu. Terus atau teman-teman mungkin daerah Jawa Timur gitu kan, terus teman-teman pengen di daerah situ pengen mengembangkan usahanya gitu kan, oh saya pengen buka cabang nih, saya butuh dana. Nah itu silakan pilih mungkin komunal kayak gitu. Jadi maksudnya sebelum memilih itu pastikan kalau teman-teman tuh sudah tahu pilihan teman-teman itu apa. Jadi jangan sampai coba-coba dulu, saya coba ini, saya coba ini. Ya belum tentu gitu. Kadang-kadang malah suka tidak di-approve sama mereka gitu. Yang kedua, di sini nanti karena kita itu bekerja sama dengan third party, otomatis dari platform pinjaman akan melakukan verifikasi nih langsung ke merchant gitu kan. Jadi data yang dari kita ajukan ke mereka peer-to-peer lending akan di cross check atau diverifikasi, benar nggak sih gitu kan ya. Nah, nanti dari situ, kalau misalnya lolos, nanti penggalangan dananya akan diproses gitu, dimulai. Nah, setelah itu baru dananya akan cair. Nah, proses ini biasanya nggak banyak memakan waktu ketika persyaratan dan segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh platform peminjam itu sudah dipenuhi oleh merchant. Kenapa? Karena kalau misalnya saya bilang, ada beberapa persyaratan yang kurang, ya otomatis dari platform peminjam juga akan melakukan validasinya lebih lama gitu. Sudah sekian, tapi saya pengen ngasih tahu nih, sebenarnya kalau misalnya pengen tahu Kasir Pintar pinjaman itu di mana sih? Jadi teman-teman silakan buka kasirpintar.co.id. Di sini nanti teman-teman akan beralih ke ada download Kasir Pintar, ada fiturnya Kasir Pintar dan sebagainya, dan di sini ada pinjaman. Silakan diklik pinjaman ini, silakan nanti dibaca-baca sama teman-teman kira-kira pinjaman di Kasir Pintar itu seperti apa, terus syarat-syaratnya apa aja. Dan di sini teman-teman bisa yang namanya login ya. Jadi ketika teman-teman itu belum punya belum jadi merchant-nya Kasir Pintar, otomatis kan tadi saya bilang tidak bisa mengajukan pinjaman. Jadi di situ juga teman-teman harus daftar dulu dong jadi merchant-nya Kasir Pintar gitu.